Geliat aktivitas ekonomi memang bergantung pada kondisi infrastruktur yang ada di suatu wilayah. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pada umumnya dapat meningkatkan mobilitas penduduk, menurunnya harga kebutuhan pokok, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan jalan memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dengan kemudahan transportasi dapat membuat mereka akan dengan mudah datang ke pusat kota dan melakukan aktivitas ekonomi seperti ini. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat daripada sebelumnya. Keterbatasan infrastruktur nyatanya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah pegunungan tengah Papua. Minimnya pembangunan ini nyatanya dirasakan juga oleh warga yang ada di ibu kota Provinsi Papua, Jayapura. Belum meratanya pembangunan jalan di wilayah Jayapura, nyatanya dimanfaatkan oleh mereka yang melihat peluang ekonomi di tengah keterbatasan infrastruktur yang ada. Mereka mencoba untuk menjajakan berbagai macam kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh warga Papua. Bambang merupakan salah seorang pendatang yang mencoba peruntungannya di ibu kota provinsi paling timur negara Indonesia. Pagi hari menjadi waktu bagi dirinya untuk berbelanja berbagai macam kebutuhan yang akan dijajakan kepada setiap pelanggannya. Kendaraan roda 2 yang ia miliki, ia sulap menjadi toko berjalan sederhana yang menjual berbagai macam kebutuhan. Belum meratanya pembangunan di dalam wilayah kota Jayapura membuat saya memutuskan untuk melihatnya dengan mengikuti aktivitas penjual ini. Secara bergiliran, Bambang menyambangi semua pelanggannya yang ada di wilayah ini. Jalur-jalur sempit membuatnya lincah menjajakan barang jualannya dengan kendaraan roda 2 yang ia gunakan. Jalur penjualannya yang keluar masuk pedalaman membuat saya berpikir sangat wajar bila Bambang mencoba peruntungannya di sini. Lebatnya pepohonan di sepanjang jalur yang kami lewati menunjukkan belum meratanya pembangunan di wilayah ini. Jalur yang masih terdiri dari tanah dan kubangan air di wilayah Holtekam membuatnya sulit mengendalikan kendaraan. Belum lagi beban muatan kendaraan yang ia bawa semakin membuatnya terjebak dalam kubangan lumpur yang terbentuk di jalan ini. Namun, keadaan ini tidak ia hiraukan selama para pelanggannya membeli apa yang ia bawa. Ternyata, kedatangannya pun disambut antusias para pelanggannya. Kalau mereka belum 2 hari sekali belanja, itu kadang-kadang kita dapat berkat lebih. Kadang-kadang ya kalau hujan begini mereka tidak keluar, kita juga tidak bisa masuk ke sini. Oh, ya, jadi rugi ya? Rugi. Oh, tapi setiap hari ya tidak Setiap ada. hari kita tetap layani mereka. Agak mengherankan jika melihat wilayah Holtekam masih seperti ini. Padahal wilayah ini masuk dalam salah satu dari 11 ruas jalan strategis pembangunan jalur Trans Papua, yaitu Jayapura, Hamadi, Holtekam, dan perbatasan Papua Nugini.